petugas masjid, para asatidzah, para tuan guru, para pendakwah, hadirin dan hadirat ketamu Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini berhimpun di rumahnya, dan hakikat seseorang itu berada di rumah Allah menjadi tetamu kepada Allah. Alangkah berdoanya seseorang bila menjadi tetamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang untuk menjadi tamu orang besar mesti memiliki kriteria tersendiri. Tetapi di rumah Allah untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, kita sendiri yang dituntut mahu atau tidak menjadi tetamunya Allah. Karena rumah Allah tidak pernah tertutup, dia sentiasa dibuka. Fahaqqun 'alal mazuri an yukrima zaira. Orang yang berwudu di rumahnya lalu datang ke rumah Allah, maka dia menjadi tetamu kepada Allah, maka berhaklah tetamu itu untuk dilayan oleh tuan rumah. Kita mengharapkan pada malam hari ini kita menjadi tetamu yang diberikan ampun dan maaf oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, dan diberi ketenangan oleh Allah, diberi redha oleh Allah, diberi perlindungan dan afiat oleh Allah, dan diberi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Tajuk yang diberikan kepada kita hari ini adalah mengenai tanya sama hati. Adakah saya salah satu daripada penghuni syurga? Ada dua hal pada tajuk ini. Yang pertama tentang kelayakan hati untuk ditanya dan kelayakan hati untuk memberi fatwa. Adakah semua hati boleh menjadi mufti kepada kita untuk kita bertanya segala hal tentang hati kepada hati, apa saja permasalahan di dalam hidup, sehingga apa saja yang dikatakan oleh hati kita boleh dengar dan kita terima dan kita amalkan? Adakah itu maksudnya? Yang kedua tentang sifat-sifat ahli syurga. Yang sifat-sifat itu bukan saya yang bercakap, bukan manusia, tetapi yang berbicara yang punya syurga, yang menciptakan syurga. Dia yang cipta, dia yang punya, dia juga yang meletakkan kriteria siapa yang layak masuk syurganya. Tajuk kita malam hari ini tentang dua hal ini. Yang pertama tentang hati. Pemberian yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk adalah manusia kerana hatinya. Selain daripada hati, manusia memiliki similarity dengan makhluk-makhluk yang lainnya pada syahwat, makan, minum, tidur, berkahwin, bergerak. Binatang pun juga berbuat demikian. Tetapi yang membedakan antara kita dengan binatang dan hayawan, yang beberapa halnya memiliki keserumpaan, adalah kita diberi akal pikiran, diberi hati dan perasaan, yang itu berbeza dengan apa yang ada pada binatang. Walaupun binatang ada perasaan, tapi perasaan yang ada binatang itu adalah nature, tapi manusia diberi oleh Allah perasaan dengan pemahaman dan akal pikiran. Itulah keistimewaan yang ada pada manusia. Fa'anta biruhi la bil jasadi insan. Kamu menjadi manusia yang dihormati adalah karena ruh, karena hati, karena jiwa. Kalau tidak, maka sama kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Oleh sebab yang demikian, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menegur kepada manusia yang diberi keistimewaan
penghuni neraka Jahannam katsiran, ramai daripada jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka ada hati tapi mereka tak mahu paham. Mereka ada telinga tapi mereka tak mahu mendengar. Mereka ada mata tapi mereka tak mahu melihat. Mereka itu adalah umpama binatang ternak atau lebih hina daripada binatang ternak. Maksud pendengaran tak mendengar bukan tuli. Maksud mata tidak melihat bukan buta, tapi tidak mampu mendengar hal-hal yang mengingatkan dia kepada Allah, yang menginsafkan dia kepada Allah. Tidak mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah untuk dia ingat juga kepada Allah melalui ciptaannya. Alam semesta dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kita melihat ta'ajubnya bagaimana pergerakan alam semesta dan planet, melainkan bertujuan untuk kita kenal siapa yang cipta itu alam, siapa yang cipta itu planet, siapa yang meletakkan putaran pada planet itu sehingga tidak terbentuk satu dengan yang lainnya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami Allah akan tunjukkan kepada mereka manusia tanda-tanda kebesaran kami di ufuk alam universe. Dan kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami Allah dalam diri mereka sendiri, dalam diri kamu sendiri, sehingga jelas pada mereka bahwasanya Allah adalah Maha benar. Tubuh badan yang ada dengan kita ini, kalau kita ingin bertafakkur, satu daripada anggota tubuh badan ini perlu berapa lama kita bertafakkur. Lisan ini kecil. Ini lisan boleh membedakan mana manis, mana pahit, mana masam. Siapa yang meletakkan alat? Ada chips ke dalam lisan itu membedakan yang mana pahit, yang mana manis. Tidak ada letakkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada chips. Ini lisan bergerak dengan cepat dan lihainya, tergantung dengan juga langit-langit dalam mulut dan juga gusi serta gigi, sehingga mudah untuk bergerak dan menyebutkan kata-kata. Saya bercakap ini berapa organ bergerak di dalam mulut ini. Coba kalau orang tak ada gigi, macam mana bercakap bila orang tak paham? Siapa yang jadikan gigi berfungsi dengan lisan sehingga orang boleh jelas pendengaran orang sedang untuk berbicara? Bukan kilang yang kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi anfusihim, kami akan tunjuk kehebatan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri mereka sendiri. Ini baru lisan, belum mata, belum telinga, belum organ yang lainnya. Subhanallah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sebaik-baik Allah yang maha hebat dalam ciptaannya. Kesemua ciptaan Allah yang hebat ini memerlukan hati untuk bertafakkur, memerlukan akal untuk mengetahui kehebatan Allah melalui keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar." Sesungguhnya pada cipta langit dan bumi, perubahan siang dan malam, ini kan kita lihat hari-hari, perubahan siang dan malam, hari-hari matahari terbit, hari-hari matahari terbenam, hari-hari siang, hari-hari malam. Itu kita lalui sehari-hari, lalu begitu saja Pak. Atau kita menunggu bila punya birthday. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan perubahan siang dan malam, langit dan bumi, la ayatin, tanda-tanda kebesaran Allah, bukan bagi semua orang, bagi ulul albab. Ulul albab, ulu yang punya. Al-albab jamak daripada lub. Kalau buah-buahan itu ada kulit, ada isi,
isi itu namanya endok. Yang luar bulat itu namanya qishir. Akal ini semua orang punya akal, tapi tak semua orang punya akal. Ulul albab, orang yang menggunakan akal, bukan hanya punya akal. Kenapa orang punya akal tapi tak berakal? Ramai orang punya akal tapi tak guna akal dengan betul. Ramai orang punya akal tapi dikasih rosak akalnya. Yang makan dadak siapa? Kan orang berakal. Yang minum arak kasih rosak akal fungsi untuk jadi mabuk siapa? Kan orang punya akal juga. Punya akal tapi tak guna akal. Oleh sebab itu dalam Al-Quran Allah berfirman, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang menggunakan akal, artinya dia menjaga akalnya daripada hal-hal yang merusakkan dan menjaga akalnya digunakan tepat pada yang tepat untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab yang demikian dalam maqasid syariah yang kelima, salah satunya adalah hifdzul aqli, menjaga akal. Jadi berbicara tentang keistimewaan yang ada pada manusia ini adalah terletak pada hatinya atau akalnya. Akal dan hati memiliki maksud yang sama. Seorang sahabat Nabi bernama Wabisah datang kepada Rasulullah SAW. Katanya, saya ingin bertanya kepada Rasulullah soalan tentang albir, kebajikan dan dosa. Apa itu kebajikan dan apa itu dosa? Wabisah datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menolak kepada Wabisah. Katanya, Wabisah, kamu datang kepada aku ingin bertanya satu soalan tentang albir dan juga tentang dosa. Belum cakap lagi. Sudah diberitahu dulu apa soalan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Wabisah, "Na'am ya Rasulullah." Ya, saya ingin tahu. Maka dipegang dada oleh Nabi dengan 3 jarinya. Katanya, istafti qalbak, mintalah kamu fatwa pada hati kamu. Istafti qalbak, minta petunjuk daripada hati kamu, minta fatwa daripada hati kamu. Albir, kebajikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal itham, dan dosa itu mahaka binafsika, yang bermain dan mengganggu, menyebabkan kamu ragu-ragu dalam hati kamu. Wa in aftakan nasu aftau, walaupun orang memberi fatwa macam-macam kepada kamu, dengar isi hati kamu. Hadis ini berkaitan dengan tema yang kita sedang bahas, yaitu tanya sama hati. Nabi bersabda, istafti qalbak, tanya sama hati. Tapi adakah saya boleh bertanya kepada hati saya ini semua masalah dalam hidup? Saya ingin tahu tentang hukum zakat. Saya mau tanya dengan hati saya, rasanya kan ada rasanya. Tidak semua hal kita boleh tanya dengan hati. Hal-hal yang clear, yang jelas terkait dengan hukum hakam yang ada Quran, ada hadis. Bila kita tidak tahu, kita rujuk kepada orang alim. Itu kita meminta fatwa kepada mereka. Akan tetapi yang perlu kita tanya kepada hati dan jiwa kita, bila kita menghadapi permasalahan yang tidak jelas dan kita mengambil pendapat daripada orang yang mengerti, lalu hati kita kurang yakin, maka dalam hal ini ikutlah suara hati. Kita sudah rujuk kepada orang yang mengerti, dan orang mengerti sudah menjawabnya. Bila itu mengganggu kepada hati dan jiwa kita, maka ikutlah suara hati. Setelah kita mendengar jawaban daripada orang yang memberikan jawaban daripada orang yang mengerti, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada orang yang mengerti, orang yang ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Berbicara tentang hati ini yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam sifat. Ada hati yang hidup, ada hati yang mati. Hati yang hidup dengan hati yang mati bukan merujuk kepada detak jantung yang bergerak karena
bukanlah potongan daging yang kalau operation boleh nampak bentuknya macam mana. Bukan itu, tapi sifat yang Allah letak dalam jantung, dalam hati. Sir rahasia yang Allah letak dalam hati itu, itulah yang menjadi ukuran kepada manusia, bukan kepada potongan hati atau yang ada di dalam dada manusia. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim tentang orang yang hidup hatinya dan orang yang mati hatinya. Afaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin nas kaman mathaluhu fid dhulumati laysa bi kharijin minha. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan sama dengan orang yang hatinya mati dan kekal berada dalam kegelapan? Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan dan kami beri cahaya kepada dia untuk berjalan di tengah-tengah manusia, sama dengan orang yang hatinya mati berjalan dalam kegelapan? Sama-sama orang memiliki hati, yang satu hatinya hidup, yang satu hatinya mati, sama-sama bergerak di atas muka bumi. Ayat ini turun kepada dua orang. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Ammar bin Hisham atau Abu Jahal. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum Islam hatinya mati, diberi hidayah Islam hatinya hidup. Ammar bin Hisham hatinya mati, diberi hidayah enggan untuk menerima, maka ia kekal hatinya mati. Orang yang hidup, orang yang bergerak, tapi hatinya mati karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala membahagikan dua hati yang berbeza. Tidak mungkin pada hati seperti Abu Jahal untuk bertanya, apa hukum ini? Apa patut saya buat? Hatinya mati. Bagaimana kita akan menyoal kepada hati yang seperti itu? Demikian sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang hati yang hidup dan hati yang mati. Inna nura idza dakhala al-qalba infataha wa syarah. Tanda hati yang sehat, tanda hati yang segar, tanda hati yang boleh menjadikan rujukan untuk meminta pendapat. Inna nura idza dakhala al-qalba infataha wa syarah. Cahaya bila masuk dalam hati, maka hati itu akan menjadi terang. Apa makna terang pada hati? Ada lampu di dalam hati. Kata sahabat, hal min dzalika min alamati ya Rasulullah. Apa tanda hati seorang itu terang? Apa tanda hati seorang itu bercahaya? Kata Nabi, 3 tanda. Dan kita harap kita dapat 3 tanda. Yang pertama, at-tajafi an daril ghurur, menjauhkan diri daripada tertipu daripada dunia yang menipu. Wal inabatu ila daril khulud, cenderung kepada negeri yang kekal abadi, yaitu akhirat. Wal istidadu lil mauti qabla rahilih, bersiap sedia akan datangnya kematian sebelum ia pergi meninggalkan dunia ini. Tanda seseorang yang hatinya hidup dan bercahaya, tidak mahu tertipu dengan keduniaan sehingga melakukan dosa semata-mata untuk menikmati keduniaan yang tidak kekal. Yang kedua, lebih cenderung kepada akhirat dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah yang punya akhirat. Yang ketiga adalah bersiap sedia datangnya ajal sebelum ia datang. Hal berkenaan dengan hati yang sehat. Sebaliknya adalah hati yang tidak sehat, hati yang sakit atau hati yang mati. Hati yang sehat inilah yang boleh untuk dijadikan rujukan untuk kita bertanya, adakah saya termasuk penghuni surga atau tidak? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tiada bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat daripada syirik, hati yang selamat daripada kemungkaran, hati yang selamat adalah hati yang tidak ada sombong, tidak ada hasad dengki,
dan semua penyakit-penyakit hati. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengenai hati. Dalam hal ini solusi untuk kita mengetahui hati ini layak untuk jadi kedudukan atau tidak adalah kita menjaga hati ini yang pertama dengan tafakkur dan tadabbur, yang kedua adalah dengan zikir, yang ketiga adalah dengan Al-Qur'anul Karim, yang keempat adalah dengan kita merawat hati, menghiasi hati dengan sifat-sifat yang mahmudah dan membersihkan daripada sifat-sifat yang mazmumah. Dalam hal ini pembahasan cukup panjang untuk dibahaskan tentang sifat hati tadi. Yang kedua, mengenai soalan yang kedua, apakah saya termasuk ahli surga atau tidak? Tak seorang pun yang dapat meletakkan namanya sebagai penghuni surga. Tak seorang pun berhak untuk mengatakan dirinya adalah penghuni surga. Walaupun dia amal baik, karena yang menentukan pada amal adalah penghujung, bukan di awal. Saya ingin nukil satu atau dua ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan surga dan memberikan kriteria orang-orang penghuni surga. Yang saya berharap yang berbicara saya sendiri dan aku yang hadir di sini yang telah melihat melalui streaming dapat kita sama-sama menghayati firman Allah untuk kita hayati setiap sifat dan kita amalkan untuk kita mendaftar register sebagai penghuni surga. Kita kena register, tapi ada counter yang boleh nak tulis kita punya nama. Kita kena register yang diri kita sendiri, komitmen kita dengan diri kita sendiri yang menjadi saksi adalah Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk meraih pengampunan daripada Tuhan kamu dan surga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sari'u, bersegeralah, berlombalah. Kenapa dalam ayat ini Allah suruh kita untuk segera? Kenapa ayat ini memerintahkan kepada kita untuk kita berlomba? Sari'u, segera dan berlomba. Kita kalau tak segera, yang kita kejar siapa? Yang kita khawatir itu apa sehingga kita itu segera? Orang kalau terburu-buru mesti ada sebab. Takut lambat, takut jam, takut hilang misway. Jadi orang terburu-buru macam sebab orang terburu-buru. Pastinya kalau terburu-buru mesti ada sebab. Allah ketika suruh kita dalam ayat ini untuk segera, karena kita sedang kejar mengejar antara kita dengan kita punya impian dan kita punya ajal. Siapa yang dulu dapat? Kita kejar impian dapat atau ajal kejar kita lebih dulu dapat? Oleh sebab itu disuruh dalam ayat ini kita segera, tidak boleh menunda, karena pada hakikatnya tak ada siapa yang ada kompromis dengan ajal yang sudah ditetapkan untuk tunggu dulu biar saya jalan. Tidak ada begitu. Tak seorang pun daripada kita sudah buat agreement dengan malaikat, mau tunggu aku selesai dulu punya PhD baru kau dah punya waktu. Bila datang habis. Maka diperintahkan dalam ayat ini segera. Yang kedua, ayat ini mengandungi bersainglah, berlombalah. Artinya jangan merasa cukup dengan apa yang Anda beramal, karena selain daripada ada yang lebih banyak beramal. Jangan Anda cukup karena yang lain sedang berbuat amal, bersainglah kamu dengan mereka untuk meraih pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini kompetisi. Hidup ini kompetisi. Kita bersaing, kita berlomba, tapi kita berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah, bersainglah kamu untuk meraih pengampunan daripada Tuhan kamu. Yang kedua, wajannatin, dan surga.
segera kamu raih surga. Bersainglah kamu untuk mendapatkan surga. Bagi siapa ya Rabbi? Bagi nama-nama yang hadir dalam masjid ini, bagi kelompok daripada negara tertentu, daripada kabilah tertentu, daripada keturunan tertentu, daripada warna kulit tertentu, la kabilah, wala negara, wala warna kulit, wala bahasa. Lil muttaqin, surga bagi orang yang bertakwa. Mungkin saya akan mengatakan saya bertakwa, saya pergi ke masjid, saya jaga pulau. Adakah itu orang bertakwa? Yang menciptakan surga, yang menyediakan surga, meletakkan kriteria penghuni surga, namanya al-muttaqin, orang-orang bertakwa. Siapa dia? Kata yang cinta surga, kata yang menyediakan surga, kata yang memberikan penjelasan tentang siapa yang layak masuk surga. Ada 5 kriteria. Ada berapa kriteria? 5 kriteria. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang berinfak dalam senang dan juga susah. Yang kedua, wal kadhimin al-ghidha. Orang yang menahan marah. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Orang yang memaafkan orang lain. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang berbuat ihsan. Yang kelima, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang melakukan dosa besar, yang melakukan kezaliman, ingat kepada Allah, insaf, bertaubat, meyakini kalau Allah yang Maha mengampunkan dosa, berazam untuk tidak kembali melakukan dosa. Mereka itulah 5 kriteria orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yang berinfak, at-ta'amul ma'al mal, berinteraksi dengan harta. Kita dalam masalah harta bukan hanya kita diperhati oleh Allah Subhanahu wa taala. Infak kita menggunakan harta untuk infak macam-macam. Yang baik seperti infak untuk bangunan masjid, infak untuk kebaikan. Tapi ada kalanya orang itu berinfak untuk hal-hal kebatilan, untuk hal-hal yang bukan. Jadi pada infak diperhati kepada siapa, kepada apa duit diinfakkan, dan daripada mana duit didapatkan. Bagaimana kita menyikapi kepada harta, pada yang wajib zakatnya, pada yang wajib nafkah kepada keluarganya dan juga dirinya, pada yang wajib untuk dia menggunakan hartanya pergi ke haji. At-ta'amul ma'al mal. Bagaimana kita berinteraksi dengan harta? Bukankah dalam maqasid syariah yang 5, agama ini kalau akan dilihat kontennya itu 5. Yang pertama, menjaga akidah. Yang kedua, menjaga akal. Yang ketiga, menjaga nyawa. Yang keempat, menjaga harta. Yang kelima, menjaga marwah. 5 ini maqasid syariah, konten syariat Islam 5. Salah satunya adalah harta. Dalam hal harta ini diperhati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dilarang kita menghasilkan harta daripada cara yang tak betul, menggunakan harta di tempat yang tidak betul. Tidak tergelincir seseorang nanti di hari kiamat kecuali dikanya beberapa perkara, 4 perkara. Di antaranya amalihi, hartanya dari mana ia dapat, kepada apa ia guna. Daripada mana ia dapat, kepada apa ia guna. Jika dapatnya betul, menggunakannya tidak betul,
Tuhanlah untuk yang maha memiliki segala-galanya. Itulah tugas hamba kepada Tuhannya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Sebab itu dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Kamu jangan sekali-kali makan harta kamu dengan cara yang batil. Yang memberikan dan menciptakan harta berfirman demikian supaya kita berhati-hati dengan harta. Ada sifat orang yang pertama yang bertakwa, yang layak untuk memasuki surga Allah, pandai, bijak, berjaga-jaga dalam harta, mengambilnya, menghasilkannya daripada cara yang betul, menggunakannya juga di tempat yang betul. Ini harta. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika didatangi oleh beberapa sahabat, katanya, "Dhahaba ahlul dusuri bil ujur." Orang kaya senang, dia banyak pahala. Apa sebab? Sebab perbedaan orang kaya dengan orang miskin. Orang miskin berpuasa, orang kaya berpuasa. Orang miskin sholat, orang kaya sholat. Tapi kelebihan yang ada pada orang kaya, berinfak dengan hartanya. Karena orang miskin tak boleh berinfak dengan harta sebab kami tak punya harta. Mereka mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang kaya senang." Kata baginda Rasulullah, "Awalaysa Allahu qad ja'ala lakum ma tasaddaqu." Bukankah Allah menjadikan untuk kamu harta yang kamu boleh bersedekah walaupun bukan berupa uang? Apa itu wahai Rasulullah? Katanya, "Fa inna fi kulli tasbihatin shadaqah." Satu tasbih sama dengan satu sedekah. Orang kaya bersedekah, satu tasbih kamu boleh sedekah sama dengan dia. Fa inna fi kulli tahmidatin shadaqah. Kalimat alhamdulillah sama pahala dengan orang kaya yang bersedekah. Fi kulli tahmidatin shadaqah. Mengucapkan la ilaha illallah sedekah sama dengan orang kaya. Fi kulli tahmidatin mengucapkan takbirullah akbar sedekah sama dengan orang kaya bersedekah juga. Seolah-olah orang miskin dapat bersaing dengan orang kaya dalam bersedekah, walaupun bukan bersedekah dengan harta, tapi mendapat sama pahala dengan orang kaya yang bersedekah dengan hartanya. Jadi dalam hal ini orang kaya bersedekah dengan harta, orang miskin pun juga bersedekah dengan tasbih. Kan besar ini. Orang miskin jealous dengan orang kaya. Jealousnya adalah jealous yang positif. Ini dapat pahala sama dengan orang kaya. Orang kaya pula nampak orang miskin banyak berzikir karena diberitahu oleh Nabi zikir mereka sama dengan sedekah. Orang kaya nawarkan orang miskin, orang kaya pun berzikir juga. Walau demikian, mereka masih bersedekah dengan hartanya. Orang miskin kok boleh balik kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang kaya pun berzikir juga pada kami." Bersaing dalam kebaikan. Itu orang kaya yang betul. Kata baginda Rasulullah, "Ni'mal malu salih rajul salih." Sebaik-baik harta bila berada pada orang yang baik, karena pasti akan digunakan di tempat yang baik. Jadi dalam hidup ini kita tak boleh jadi orang kaya, nanti terkerja dengan dunia, nanti tertipu dengan dunia. Kita cukup dengan makan satu hari dan esok apa katanya. Level orang seperti itu ada. Tapi kalau kita dulu sampai pada level itu, jangan cuba-cuba tak di situ. Kerja, usaha, cari harta, tapi jangan tertipu dengan harta. Cari duit, jangan jadi hamba kepada duit. Cari kedudukan, jangan jadi hamba kepada kedudukan. Carilah duit itu bermanfaat untuk kita, bukan orang lain. Kita bersedekah yang bermanfaat untuk kita. Kata orang kalau datang meminta-minta kepada kita, terima kasih kamu datang meminta karena kamu saya dapat pahala. Biasanya orang kalau bersedekah kepada orang lain yang memberikan pasa berjasa kepada yang menerima. Tapi bagi sebagian orang yang memberi merasa beruntung, diuntungkan oleh orang yang menerima karena sebab adanya orang yang meminta dia dapat pahala. Sedangkan yang meminta dapat apa? Dia dapat duit. Yang memberi dapat apa? Dapat
bersikap, bertaamul, berinteraksi dengan harta. Sifat orang pertama yang termasuk kriteria penghuni surga adalah orang yang bersedekah dengan hartanya dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Bukan hanya senang saja bersedekah, susah pun juga bersedekah. Apa sebabnya? Karena bersedekah dalam susah akan menyebabkan dimudahkan segala kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalu mardakum bis-shadaqah. Bersedekahlah kamu, maka orang-orang sakit di antara kamu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedekah Allah bagi sehat, dengan sedekah Allah bagi rezeki. Bukankah di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi itu ada malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersedekah pagi ini ganti daripada engkau. Berilah kepada orang yang kedekut yang engkau bersedekah kebinasaan pada hartanya. Hari-hari malaikat berdoa seperti itu. Ba'dul alimin, orang-orang yang saleh yang tidak mampu bersedekah banyak, dia letakkan tim. Kalau di dalamnya itu kotak atau macam apa namanya itu toples ya orang. Diletakkan sehari-hari bersedekah $1 ke $1 ke sampai 1 minggu hari Jumat bawa pergi ke masjid. Berapa setiap hari yang dia bersedekah pergi ke masjid, hasil daripada 1 minggu punya koleksi. Kalau siapa bersedekah disimpan di rumahnya sendiri. Nah, dapat keberkatan doa malaikat setiap pagi. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Sifat yang kedua pada penghuni surga, wal kadhimina al-ghaidha, dan orang yang mampu menahan marah. At-ta'amul ma'an nafas, berinteraksi dengan emosi, berinteraksi dengan diri sendiri, berinteraksi dengan akhlak keadaan yang berlaku pada seseorang bila dalam keadaan emosi. Secara khusus disebutkan emosi dan marah karena punca kehancuran dalam hubungan adalah berpunca daripada marah. Persahabatan boleh putus karena marah. Hubungan suami istri boleh renggang karena marah. Hubungan orang tua dengan anak boleh jauh karena marah. Jiran dengan jiran karena marah. Ofis dengan ofis, syarikat dengan syarikat bersaing dan saling menjatuhkan karena marah. Oleh sebab itu punca permasalahan yang terjadi dalam ikatan perhubungan, relationship antara manusia dengan yang lainnya berpunca daripada sifat marah. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang marah. Katanya, "Laisa asy-syadid bis-sur'ah, walakin asy-syadid man malaka nafsahu 'inda al-ghadab." Bukan orang yang kuat itu orang punya orang yang kuat adalah orang yang mampu mengawal marah. Di sini bukan kita tak boleh punya marah. Yang diperintahkan tahan marah. Marahnya ada, tapi ditahan. Kalau manusia tak punya marah, ya bukan manusia. Sifat sekolah jadi itu pada manusia mesti ada marah. Kalau seorang alim mengatakan manistu tidak pada ya Allah fahuwa himar. Siapa orang yang ingin marah lalu tidak marah, maka dia umpama keledai. Dipukul boleh. Bukan permasalahan, bukan yang dimaksud kita tak boleh punya marah, tapi kita diperintahkan tahan marah. Wal kadhimina ghaidha, orang yang menahan marah. Kadhib menahan, ghaidha marah yang meluap. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sahabatnya dan umatnya agar supaya menjadi orang yang kuat dengan mampu menahan marah. Ada seorang datang kepada Rasulullah, dia marah orangnya. Maka Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, awsini, wahai Rasulullah, nasihati kepada saya." Katanya, "La taghdab, jangan suka marah." Nasihat yang lain Rasulullah
pinggan di rumah pecah, orang rumah buka pintu lambat, atau nggak pergi makan bersama, dia berhias turunnya lambat, ini tanda amarah. Tapi kalau keluar tak pakai tudung, tahan marah. Anak tak sholat, tahan marah. Bukan tempatnya, bro. Oh, marah itu, oh tahan marah ada tempatnya, dan kita perlu marah ada tempatnya. Jangan sampai kita marah bukan pada tempat sehingga orang-orang ada hubungan. Jangan sampai kita tidak marah pada tempat yang kita mesti marah sehingga kita berdosa karena kita menahan marah. Lalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sifatnya kana la yaqtabu idza kana bi haqqihi wa sababih. Nabi itu tidak pernah marah kalau terkait dengan dirinya, tapi idza wudi'a haqqullahi lam yaqum ahadun bi ghadabih. Kalau hukum hakam Allah dilanggar, tidak ada satgas beliau untuk mencegah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Siti Aisyah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada istri Nabi yang lain datang, Siti Sofiyah, ketuk pintu, ingin berjumpa dan memberikan sesuatu kepada Nabi. Siti Aisyah mendengar yang datang Siti Sofiyah, maka dia pun jelas, dia pun cemburu. Katanya, ya Rasulullah, yang fikir min Sofiyah, innaha kada wa kada. Rasulullah, apa kamu menangkan daripada Sofiyah? Sesungguhnya dia begini dan begitu. Maksudnya tubuh badannya rendah. Tubuh badan Siti Sofiyah akan rendah. Diperi oleh Siti Aisyah. Ya, sifat perasaan seorang perempuan tidak jelas. Ketika berkata demikian, ini Siti Aisyah adalah orang yang paling disayang oleh Nabi SAW. Ya Rasulullah, siapakah orang-orang di sekeliling kamu yang engkau sayangi dan cintai? Katanya Aisyah. Kalau laki-laki, ayahnya. Saya tahu apa. Walaupun Siti Aisyah adalah istri yang disayangi oleh Nabi, ketika melakukan pelanggaran dan hukum hakamnya Allah, bahkan orang lain, lakukan gulki kalimatan, lau ujian bima'il bahri lamazajathu. Kamu wahai Aisyah berkata dengan satu kata, kalau dicampur dengan air lautan, kata-kata kamu itu boleh berubah warna dan sifat air lautan itu. Kata baginda Rasulullah, balik kepada Siti Aisyah. Tegas, marah pada hal-hal yang terkait dengan hukum hakamnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal-hal yang terkait dengan kepribadian Nabi, Nabi amat bertolak ansur, tahan marah beliau. Wa kadhimina al-ghaidha. Sifat orang yang termasuk penghuni surga adalah orang yang mampu menahan marah. Dalam hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan, kamu jangan memarahi pembantu kamu kalau pembantu kamu itu memecahkan pinggan dan mangkok, karena pinggan dan mangkok itu punya ajal seperti kamu juga punya ajal. Yang ini adalah dia bukan manusia saja, pinggan mangkok pun ada ajalnya juga. Ini ibu yang suka marah di atas. Jangan kamu memarahi pembantu kamu kalau memecahkan pinggan mangkok, karena pinggan mangkok juga ada ajal seperti kamu juga ada ajal. Intinya itu berinteraksi dengan marah itu, dan kamu pastikan di mana kita meletakkan marah. Ini marah berharga. Bila diletakkan di tempat yang betul, menjadi ibadah yang paling baik. Bila ditempatkan di tempat yang salah, akan menjadi musibah yang paling besar. Sifat yang kedua kepada orang bertakwa adalah orang yang mampu menahan yang kalian bertakwa. Yang ketiga, jadi kita sampai subuh kita bisa banyak lagi. Waktu dan orang-orang yang memaafkan kepada orang lain. At-ta'amul ma'al muflihin, berinteraksi dengan orang yang salah. Keluarga kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, jiran kita, saudara kita, teman kita. Hari-hari kita berhadapan dengan keadaan
memaafkan orang. La yazidul abdu, la yazidu, tidaklah seorang hamba itu bertambah dengan memberikan maaf illa izza, kecuali dia bertambah mulia dengan memaafkan. Orang kata kalau kita maafkan nanti dia boleh naik kepala. Kalau dimaafkan nanti kita dilihat lemah. Ya fulan, yang cinta surga bagi tahu kriteria penghuni surga orang yang memaafkan. Ada apa kamu dengar orang cakap kalau kita maafkan nanti kita jatuh kita punya marwah? Yang cinta surga ada bagi tahu dia penghuni salah satu kriteria penghuni surga. Mana yang kita mau dengar? Saya tak akan maafkan. Nanti kalau saya maafkan jatuh saya punya marwah. Allah bagi tahu kalau kamu maafkan kamu masuk kriteria orang-orang pertama masuk surga. Nah pilih mana? Yang memaafkan kepada orang lain. Hadirin hadirat, setiap manusia tidak terlepas daripada kesalahan. Setiap manusia berpeluang untuk berubah. Setiap manusia di samping memiliki kesalahan, dia memiliki kelebihan dan kebaikan. Baginda Rasulullah bersabda, kamu jangan memarahi atau menghukum kepada pasangan kamu karena kekurangannya, karena di samping kekurangannya ada kelebihannya. Kita dalam rumah tangga ini siapa yang sempurna? Suami atau istri? Suami kata surga kamu di bawah telapak kaki suami. Ya kan, suami kadang-kadang berkata begitu. Kita beritahu kepada suami, neraka kamu juga berada dalam sikap kamu kepada istri kamu. Sama. Jangan kita tuntut istri taat kepada suami tanpa dia tuntut suaminya bagaimana menyikapi kepada istri. Kalau istrinya taat kepada suaminya, dia memang akan masuk surga. Kalau suaminya tidak jaga istrinya, suaminya masuk neraka. Nah, karena dua-dua kan ditimbang karena satu saja. Kau dua harus Hurna libasulakum wa antum libasun lahunna. Hurna, perempuan itu pakaian untuk kamu laki-laki. Kamu pun juga pakaian untuk perempuan. Pakaian itu kalau dipakai yang ngam, cocok, yang cantik, yang selesa, dan pakaian dipakai untuk bentuk aman. Sikapilah antara pasangan satu dengan yang lain memakai atau itu berikan perumpamaan membawa pakaian tutup kekurangan pasangannya. Jangan letakkan ke Facebook. Jangan buat live untuk mendapatkan kekurangan pasangan. Hanya dia bersalah, hanya dia berdosa, hanya dia melakukan kesalahan. Yang bersalah hanya dia seorang. Kamu tak bersalah. Suami dengan istri hendaklah menyikapi bahwasanya kekurangan yang ada satu dengan yang lain. Kalau ada kurang pada yang satu, jadilah yang lain sebagai pakaian menutup kekurangannya. Demikian juga sebaliknya. Wal-afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan orang. Kriteria ketiga kepada orang yang menjadi penghuni surga adalah orang yang memaafkan orang lain. Ada salah seorang sahabat Nabi namanya Misbah. Dia menyakiti Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan keluarganya, yaitu Siti Aisyah juga. Misbah ini makan minumnya yang bagi Sayyidina Abu Bakar, tapi dia juga yang menyakiti Sayyidina Abu Bakar, menyakiti kepada Siti Aisyah. Kata Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wallahi demi Allah, saya akan putus bantuan kepadanya. Alas, tak ada peruntukan lagi. Peruntukan di stop oleh Sayyidina Abu Bakar. Apa sebabnya? Menyakiti, memfitnah. Turun firman Allah, menegur. Siapa yang menegur? Bukan Misbah, Sayyidina Abu Bakar. Orang yang baik itu ditegur. Orang yang selama ini berjasa kepada Misbah, dia juga ditegur. Orang yang selama ini membantu ketika menghentikan, itu dia yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'tali
ihsan adalah membalas keburukan orang dengan kita lebih berbuat kebaikan kepadanya. Itu ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Seorang datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin berbuat baik kepada keluarga saya beri, saya sambung silaturahim, saya ziarah, dia tak beri, dia tak silaturahim, dia pun tak berbuat baik kepada saya." Lelaki ini meminta izin kepada Nabi, "Saya nak buat sama dengan keluarga saya buat kepada saya. Dia tak bagi, saya tak bagi. Dia tak ziarah, saya tak ziarah. Dia tak silaturahim, saya tak akan silaturahim." Dan tanya kepada baginda Rasulullah SAW. Kata baginda Rasulullah, ingin mendidik lelaki ini yang sudah sekian lama berbuat baik walaupun dibalas dengan yang tidak baik. Katanya, kalau kamu kekal berbuat kebaikan kepada keluarga kamu walaupun mereka tidak berbuat seperti kamu, Allah akan sentiasa menemani dan membela kepada kamu, dan kamu seakan-akan melemparkan debu kepada wajah keluarga kamu yang tidak mau berbuat seperti kamu. Tidak diizinkan oleh Nabi untuk putus, tidak diizinkan untuk menyikapi keburukan dengan keburukan juga, tetap disuruh untuk melakukan kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang terakhir, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, tanda orang yang bertakwa yang merupakan penghuni surga adalah orang yang melakukan perbuatan keji, dosa besar, zina, minum arak, judi, apapun bentuk dosa besar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, zalim pada diri sendiri, tidak menjaga salat, tidak berpuasa, itu dosa besar semua itu. Katanya orang yang dosa besar tadi itu berpeluang untuk menjadi orang bertakwa. Orang yang melakukan perbuatan keji tadi itu berpeluang untuk menjadi penghuni surga. Siapa yang bagi pembatasan surga itu hanya kepada orang-orang yang orang yang nampak perbuatan taat saja. Siapa yang menutup pintu surga untuk orang-orang yang berbuat dosa jika dia mau insaf dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berdosa besar atau zalim pada diri mereka sendiri, kita Allah ingat kepada Allah, insaf, muhasabah, taubat kepada Allah atas dosa besarnya, atas perbuatan zalimnya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzakirullah fastaghfiru lidzunubihim, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka yang tadi itu. Wala yaghfiru dzunuba illallah, dan yakin kalau tiada sesiapa yang mampu mengampunkan dosa kecuali Allah, dengan syarat wala yusiru ala ma fa'alu. Mereka ketika kembali bertaubat, insaf, tidak meneruskan lagi perbuatan dosanya. Yang minum arak berhenti minum arak, yang berzina berhenti daripada perbuatan, yang makan darah berhenti daripada perbuatannya itu. Boleh jadi orang bertakwa, boleh menjadi orang yang menjadi penghuni surga. Demikian kriteria yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seseorang lelaki yang sudah membunuh 100 orang dan ia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, datang kepada seorang alim, "Saya ingin bertaubat kepada Allah." Kata orang alim itu mengatakan, "Siapa yang menghalang kamu untuk mendapat pengampunan dan maaf dari Allah? Dosanya besar. Bukan 1 orang dibunuh, 100 orang dibunuh. Ketika ingin bertaubat, terbuka pintu taubat bagi orang yang mau. Tapi dengan satu syarat, kamu tinggalkan kampung kamu dan berhijrah kepada kampung sebelah sana." Ini lagi berasal daripada satu wilayah dan daerah itu ditutup dengan Samseng. Disuruh hijrah ke wilayah sebelah sana karena di situ ada orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang taat kepada Allah. Nabi berbicara tentang faktor lingkungan, faktor teman dan pengaruhnya kepada teman. Menjalas jalas, dengan siapa kita berteman, dengan perangai dan sikap teman itulah kita akan miliki juga.
Hendaklah kita memperhatikan dengan siapa kita berteman. Teman yang paling menentukan pada sikap kita adalah kita berhenti. Apa kita tengok di sini? Itu bahagian daripada teman yang membentuk cara berpikir kita. Gunakan untuk tengok hal-hal yang positif, hal-hal yang elok, supaya terbentuk dalam pikiran kita hal-hal yang positif dan juga hal-hal yang elok. Elakkan daripada melihat hal-hal yang tidak betul, karena akan mempengaruhi kepada bidang kita dan hati kita untuk bersikap tidak betul. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi wa yanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan menjiwai sikap temannya dan dia memerhati dengan siapa ia berteman. Yang kelima, sifat penghuni surga adalah orang yang berdosa tapi dia mau insaf, dia mau bertobat, dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berpeluang untuk mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim mengenai kriteria penghuni surga. Hadirin hadirat dalam Allah Subhanahu wa taala, kita ingin kembali kepada majelis yang berbahagia ini, Masjid An-Nahdah. Nahdah ini kebangkitan semangat untuk kembali kepada Allah, kembali semangat untuk insaf, semangat untuk istiqamah, semangat untuk tidak iltizam dengan 5 kriteria yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim tentang orang-orang yang bertakwa yang merupakan penghuni surga. Ada seorang sebagai bentuk seperti satu, seorang datang ke majelis baginda Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, "Sayyidu alaikum rajulun min ahli jannah." Akan datang sebentar lagi seorang, dia ini penghuni surga. Kata Nabi, datanglah orang itu orang biasa. Esok hari Nabi beritahu, sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga. Maka sahabat kumpul, siapa dia? Ternyata orang yang semalam, orang yang sama. Kata sahabat, 2 kali Nabi sebut orang yang sama juga masuk. Esok hari ketiga, katanya akan datang sebentar lagi penghuni surga, orang yang sama. Abdullah bin Amr bin As, jelas. Siapa orang ini? Itu sahabat kurang dikenali oleh sahabat-sahabat yang lain. Orangnya low profile, biasa saja. Bukan dikenali hebat karena ilmunya, bukan dikenali hebat karena amalnya. Bahkan namanya kok tak disebut namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr pergi jumpa dengan orang itu. Tapi nak tanya apa amal dia, sehingga Nabi beritahu dia penghuni surga. Maka dia sedar. Dia jumpa dengan lelaki itu, katakan wahai lelaki dia bilang, saya ini ada masalah dengan keluarga. Dan saya berjanji tak akan pergi ke rumah itu selama 3 hari. Bolehkah Tuhan terima saya di rumah Tuhan selama 3 hari ini untuk saya penuhi saya punya sumpah dan nazar itu untuk tidak balik ke rumah selama 3 hari. Katanya begitu, ingin selesaikan nazar tak balik ke rumah selama 3 hari. Tujuannya nak tengok ini orang buat apa dia. Sepat.
Kita perlu kembali ke rumah, tengok kita punya hati ini siapa kita nak marah ni, siapa kita nak komen dekat Facebook ni. Biarkan kita punya hati selamat, biarkan kita termasuk daripada orang yang salamatus sudur, hati orang yang bersih seperti lelaki ini, yang dia tidak menyimpan dendam, marah apapun juga kepada muslim manapun juga, maka dia termasuk orang yang penghuni surga. Jadi dengan kesimpulannya ada 6 kriteria penghuni surga. Yang pertama adalah orang yang berinteraksi dengan hartanya dengan betul. Yang kedua orang yang mampu menahan marah. Yang ketiga adalah orang yang memaafkan orang lain. Yang keempat adalah orang berbuat ihsan. Itu yang pertama, interaksi dengan harta, interaksi dengan emosi, interaksi dengan kesalahan orang, berinteraksi dengan berbuat ihsan kepada orang, dan berinteraksi kepada diri sendiri bila melakukan dosa untuk insaf dan kembali para bertaubat kepada Allah dan berazam tidak melakukan dosa itu. Yang keenam adalah menjaga hati daripada dengki dan benci kepada orang lain. Maka itulah beberapa kunci kriteria orang-orang yang termasuk penghuni surga. Mudah-mudahan soalan yang menjadi tajuk bertanya sama hati, adakah saya termasuk penghuni surga? Coba bawa 6 ini untuk kita praktis di rumah kita. Ini cakap sedap, nak buat, coba buat. Tapi insya Allah tak ada perkara yang susah. Kalau orang mahu, Allah pasti tolong. Menjaga wajah yang bersungguh-sungguh pasti akan. Yang sediakan surga Allah, yang suruh kita masuk surga adalah Allah, yang menyediakan tips-tips untuk masuk surga adalah Allah juga. Takkan kita nak masuk surga, ingin mengambil lalu nak bantu Allah, mustahil. Tapi kita kena azam Allah, kena sungguh-sungguh. Ya Allah, saya ingin masuk surga, bimbing saya, beri kekuatan kepada saya untuk saya bijak mengurus harta, mengambil dari sumber yang betul, digunakan kepada betul, dengan berinteraksi dengan emosi, berinteraksi dengan orang bersalah, dan berinteraksi dengan diri sendiri, dan berinteraksi dengan kita punya hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala catat nama saya dan semua yang hadir, dan termasuk kepada yang menjelaskan oleh Rasulullah sekarang lain atau yang menyaksikan di masa akan datang. Mudah-mudahan mencapai semua, dan kita mendoakan orang-orang kita sekarang dalam golongan yang dicatat oleh malaikat kedua untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin, ya Allah, bimbinglah kami semua untuk menjadi orang bertakwa dengan sifat-sifat yang Kau sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ini rumah-Mu, dan kami bertamu kepada Engkau dengan dosa yang kami ada, dengan silap yang kami ada, dengan aib yang banyak pada diri kami. Kalau Engkau tidak mampu kebaikan kepada kami, Engkau tidak akan izinkan kami berada di rumah. Kalau Engkau tidak mampu kebaikan kepada kami, Engkau tidak akan izinkan kami etika berjam-jam dulu di rumah-Mu ini mendengarkan aktiviti yang diadakan di rumah-Mu ini, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, dengan baik sangka kepada Engkau yang mengizinkan kami untuk menjadi dalam kepada Engkau, berada di rumah-Mu untuk mendapatkan pemberian daripada-Mu, dan pemberian teragung, terpuja dan termahal adalah surga-Mu. Ya Allah, jadikan kami penghuni surga. Jadikan kami penghuni surga dengan sifat-sifat yang ada dan sifat-sifat kriteria yang lainnya. Berikan keupayaan kepada kami untuk meraih surga yang Kau sediakan kepada orang-orang bertakwa. Jangan susahkan kami untuk mendapatkan surga. Jangan repotkan kami untuk mendapatkan surga. Jangan sulitkan kami untuk mendapatkan surga. Ya Rabbal Alamin, musuh yang menghalang kami masuk surga adalah syaitan. Musuh yang menghalang kami masuk surga adalah hawa nafsu kami sendiri. Tapi dengan kekuatan kami boleh mengalahkan hawa nafsu kami. Dengan kekuatan kami boleh melangkah dan melawan kepada syaitan. Bantulah kami untuk melawan kepada hawa nafsu dan kepada syaitan, untuk kami tidak patuh kepadanya, tapi hanya patuh kepada Engkau, ya Rabbal Alamin. Kepatuhan kepada Engkau lah yang membawakan kami adalah termasuk daripada penghuni surga-Mu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami hamba-hamba yang lemah, yang tak berupaya, tanpa kekuatan Kamu tidak mampu, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Bantulah kami untuk taat, untuk istiqamah, untuk melakukan kebaikan. Ya Allah, kami darahkan tangan ini kepada Engkau yang Maha Kaya. Kekayaan tak pernah habis. Apapun yang kami minta, surga kecil bagi Engkau, tapi besar